Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berakhir pekan hari ini bersama keluarga pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan kutipan Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi dia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Itu dikatakan Yesus menjawab pertanyaan para muridnya menyangkut seorang tuan yang menaburkan benih baik di ladang, tetapi kemudian justru ikut tumbuh lalang di antara gandum. Dia berkata, biarkan mereka tumbuh bersama sampai musim menuai tiba. Saudara-saudari, ayat ini betapa sungguh menggambarkan tentang Allah kita sebagai Allah yang sabar terhadap manusia. Allah yang tidak tergesa-gesa, Allah yang tidak terburu-buru, Allah yang tidak gampang tega kepada manusia. Dia membiarkan apa yang ditaburkannya bertumbuh dan berkembang. Tidak hanya itu, dia pun merawatnya dengan setia. Kesabaran dan kerahimannya maha luas, tidak terukur. Allah kita sungguh luar biasa, kasih setianya. Bahkan kalau kita mau jujur saudara-saudari, Allah kita yang penuh atau penyabar itu dilukiskan oleh orang-orang kudus pada masa jauh sebelum kita. Dengan mengatakan bahwa kalau urusan mengampuni manusia, Allah biasanya segera melakukannya. Tapi untuk urusan menghukum manusia, Allah biasanya menunda-nunda. Itu menunjukkan saudara-saudari tingkat kesabaran Tuhan yang luar biasa untuk kita manusia berdosa yang kadang-kadang justru tidak sadar untuk berubah, untuk bertobat, untuk membarui diri. Itu tentang Allah yang begitu sabarnya yang tergambarkan dalam kisah tentang lalang yang tumbuh di antara gandum. Sementara kita saudara-saudari manusia, kita punya kecenderungan untuk bertindak tergesa-gesa. Untuk tidak sabar melihat ada sesuatu yang tidak mengenakan. Melihat sesuatu yang kita anggap sebagai masalah. Yang kita anggap sebagai penghambat. Ingin kita singkirkan segera. Seperti para murid yang mau mencabut lalang di antara gandum. Dan karena itulah Tuhan Yesus
mengingatkan kita untuk jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Biarkan mereka tumbuh bersama sampai musim menuai tiba. Sebab kalau tergesa-gesa mencabut lalang di antara gandum, gandumnya bisa ikut tercabut. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, di sini kelihatan bahwa Allah kita itu tahu dengan baik kapan memilih dan memilah antara ilalang dan gandum. Itu akan terjadi pada musim menuai, musim panen. Sebab yang baik akan kelihatan, yang jahat pun akan kelihatan. Saudari-saudara, Yesus dalam perumpamaan yang ia sampaikan dalam Injil hari ini, ingin menyadarkan kita, para muridnya, para pendengarnya, para pengikutnya, bahwa kejahatan tidak dengan mudah bisa dicabut dari tengah kehidupan. Lihat saja di sekeliling kita, saudara-saudari, bahkan di antara sesama umat Katolik pun, ada yang benar-benar hidup baik, ada yang punya kebaikan, tapi juga punya kejahatan. Ada yang KTP-nya Katolik, tapi hidupnya tidak Katolik. Jadi antara gandum dan lalang tumbuh bersama. Tinggal mana yang lebih banyak saja. Tetapi seringkali justru kecenderungan kita, saudara-saudari, kalau orang bersalah, kita ingin segera membasmi. Kita ingin segera menjauhkan dia. Bila perlu dia mati. Inilah bahayanya, saudara-saudari, yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Ketika kamu mencelah sesuatu yang tidak baik pada diri seseorang, ibarat lalang di antara gandum, ingatlah, dia punya banyak kebaikan yang bisa jadi kemudian justru ikut terbasmi. Kita memang punya kecenderungan itu. Suatu kesalahan kecil bisa menutupi begitu banyak kebaikan. Dan kita hanya fokus pada kesalahan. Seakan-akan seluruh hidup seseorang itu jelek, jahat, atau buruk. Tanpa kita sendiri berusaha untuk merefleksikan betapa kita pun punya banyak kelemahan. Kita punya kejahatan. Bukan hanya gandum yang tumbuh dalam diri kita, tapi juga ada ilalang. Mengapa kita tidak fokus untuk memperbaiki diri? Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, itulah fakta antara gandum dan lalang tumbuh bersama di tengah kehidupan kita. Bahkan dalam diri setiap orang beriman. Hanya buah-buahnya yang akan menentukan. Sikap waspada dan cermat menjadi hikmah berharga bagi kita untuk menemukan cara yang baik untuk menangkal kejahatan, yaitu dengan bersabar, bertekun, memberi kesempatan orang untuk berubah. Sebagaimana Tuhan selalu memberi kesempatan kita semua untuk berubah menjadi lebih baik. Semoga saudara-saudari sikap seperti ini sudah dan terus kita upayakan dari waktu ke waktu untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang gampang terburu-buru, mudah tergesa-gesa, yang tidak sabar dan sebagainya. Tuhan mengajari kita hari ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar, sebagaimana Tuhan itu sabar, sebagaimana Tuhan itu penuh kerahiman. Semoga kita mampu, saudara-saudari, berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, melihat berapa banyak lalang tumbuh di antara gandum dalam hidupmu, dalam hidup kita, daripada melihat berapa banyak lalang tumbuh di antara gandumnya orang, gandumnya tetangga, gandumnya orang lain, dan sebagainya. Fokus memperbaiki diri sendiri,
Belajar menjadi pribadi yang sabar dan tekun, belajar menjadi pribadi yang tidak gampang terburu-buru atau tergesa-gesa. Sebab biasanya yang dilakukan dengan tergesa-gesa, hasilnya juga biasanya tidak memuaskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengajari kami melalui firman-Mu hari ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang tidak mudah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, melainkan menjadi pribadi yang sabar, yang senantiasa penuh kerahiman sebagaimana Engkau sendiri, sabar terhadap hidup kami manusia, dengan segala macam kelemahan maupun kekuatan kami, dengan segala macam kekurangan maupun kelebihan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk fokus memperbaiki diri dan tidak memilih untuk menjadi pribadi yang tidak sabar. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.